Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 atas nama Ainun Nur Fauzia dengan NIM 50200125020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kata pengantar mata kuliah multimedia bimbingan dan konseling Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Pada materi tersebut ada 4 yang ingin dibahas. Yang pertama, kontrak kuliah dan sistem evaluasi. Yang kedua, ruang lingkup multimedia dalam bimbingan konseling. Yang ketiga, peran teknologi dalam layanan bimbingan konseling Islam. Dan yang keempat, urgensi multimedia dalam layanan konseling modern. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi digital membawa perubahan signifikan di pendidikan dan bimbingan konseling. Multimedia penting karena menyajikan informasi menarik, interaktif, dan mudah dipahami, sekaligus membuat layanan konseling lebih efektif dan efisien. Bimbingan dan konseling Islam bertujuan mengembangkan potensi diri berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, mencakup penyelesaian masalah, pembinaan akhlak, penguatan spiritual, serta pembangunan kepribadian seimbang duniawi dan ukhawi. Mata kuliah multimedia bimbingan dan konseling Islam membekali mahasiswa untuk memanfaatkan media digital dan layanan konseling dengan menginteraksikan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan multimedia dapat meningkatkan daya tarik layanan dan memperluas akses masyarakat. Namun, harus memperhatikan etika dan norma ajaran Islam serta menjaga privasi iklan. Pemahaman dan penerapannya penting untuk menghadapi tuntunan profesional dan mengembangkan layanan yang inovatif serta bernilai Islami. Kontrak kuliah dan sistem evaluasi. Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan tentang proses pembelajaran. Tujuannya untuk memberikan arah jelas tentang tujuan, materi, metode, dan pencapaian pembelajaran bimbingan dan konseling Islam. Fungsinya, yang pertama, menjaga komitmen bersama dosen dan mahasiswa. Yang kedua, menuntut mahasiswa berpartisipasi, bertanggung jawab, dan memiliki kedisiplinan. Dan yang ketiga, berbasis prinsip Islam, yaitu amanah, kejujuran, integritas akademik, dan moral. Sistem evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kuliah yang berfungsi untuk mengatur tingkat pemahaman dan pencapaian mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Lingkup multimedia dalam konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa berkembang optimal secara mandiri dan tingkatkan kontribusi mereka di masyarakat. Ruang lingkup bimbingan konseling meliputi 3 komponen. Yang pertama, kurikulum dan pengajaran. Dukung siswa mengembangkan kompetensi agar pembelajaran lancar. Administrasi, bagian manajemen pendidikan untuk proses belajar mengajar yang efektif, contohnya pengelolaan OSIS, data siswa, dan layanan umum. Dan yang terakhir, kesiswaan, yang dimana layanan langsung untuk mengembangkan pribadi, sosial, pendidikan, dan karir siswa disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan mereka. Multimedia dalam bimbingan konseling menggunakan gambar, audio, video, dan animasi. Media ini membuat layanan yang lebih menarik, menyampaikan materi yang lebih efektif, dan bisa membantu digunakan untuk administrasi serta meningkatkan interaksi. Dalam bimbingan konseling Islam, multimedia membantu sampaikan nilai-nilai keislaman, dakwah, motivasi, dan pembinaan akhlak secara lebih konkret. Cara teknologi dalam layanan bimbingan konseling Islam. Teknologi meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Bimbingan konseling Islam membuatnya lebih fleksibel dan bisa menjangkau lebih luas melalui e-konseling dan aplikasi. Digunakan untuk asesmen, evaluasi, dan meningkatkan kepuasan klien dengan pilihan platform dan fleksibilitas waktu lokasi. Media digital memudahkan konselor berikan layanan dan dorongan keterlibatan klien.
bahkan untuk masalah pribadi secara aman. Namun ada tantangan, interaksi daring kurang intim bisa mengurangi hubungan terapeutik serta perlu diperhatikan keamanan data dan privasi. Meski demikian, komunikasi emosional tetap tercapai dan teknologi membuka akses lebih luas dengan mengatasi batasan geografis dan temporal. Urgensi multimedia dalam layanan konseling modern. Multimedia dalam layanan konseling modern digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi yang bisa membangkitkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang lebih baik. Penggunaannya membuat komunikasi lebih menarik dan interaktif, membuat konselor sampaikan konsep yang sulit, serta memudahkan konseli memahami materi. Menurut penelitian, multimedia juga dapat meningkatkan antusiasme dan proses belajar mengajar. Urgensi multimedia meliputi yang pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian materi. Yang ketiga, mempresentasikan profesionalisme konselor. Yang keempat, mengoptimalkan layanan informasi. Dan yang kelima, mempermudah komunikasi jarak jauh. Kesimpulannya, kontrak kuliah dan sistem evaluasi merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran karena memberikan arah, pedoman, serta standar capaian yang jelas bagi mahasiswa. Ruang lingkup multimedia dalam bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa layanan bimbingan konseling mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, administrasi, dan layanan kesiswaan yang saling berintegrasi. Peran teknologi dalam layanan bimbingan konseling Islam sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, serta efisiensi layanan yang melalui media digital. Urgensi multimedia dalam layanan konseling modern terletak pada kemampuannya meningkatkan motivasi, efektivitas komunikasi, serta profesionalisme konselor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kata pengantar mata kuliah